Disebutkan dalam nazam yang menjelaskan tentang akidah, salah satu sifat yang jaiz atau wenang bagi Allah. Qala al-muallif rahimahullah, kadzalahu ayyu'limal atfala wa wasfuhu bidzalimi istahala. Termasuk sifat yang wenang atau jaiz boleh bagi Allah adalah Allah bisa saja, mungkin saja untuk menciptakan anak kecil yang belum baligh, belum dewasa, belum tahu apa-apa, mereka menjadi sakit, menjadi buruk nasib atau kondisinya menjadi buruk. Itu bisa saja terjadi. Dan kita katakan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan kondisi anak kecil tadi menjadi buruk, menjadi sakit, menjadi sengsara, menjadi mati dalam kondisi tragis, misal. Maka itu wenang terjadi, bisa terjadi. Untuk peristiwa semacam itu bisa terjadi, artinya apa? Dengan bahasa lain, Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang jaiz menurut akli, menurut akal untuk terjadi. Maka dikatakan dalam bait nazamnya, kadzalahu ayyu'limal atfala. Allah Maha Kuasa termasuk diantaranya bahkan untuk menciptakan keburukan, nasib buruk bagi anak kecil yang belum baligh. Adapun disifatinya Allah dengan sifat zalim, dengan sifat nganingoyo dalam bahasa Jawa, maka itu mustahil. Para ulama Islam mengatakan wa wasfuhu bidzalimis tahala. Mustahil menurut akal kalau Allah berlaku zalim. Nah, maka tidak ada satupun ulama Islam yang meredaksikan, yang mengajarkan bahwa aslinya kui Gusti Allah ya kuwasa wae. Aslinya itu Gusti Allah itu ya kuasa saja untuk bertindak, untuk berbuat zalim kepada para hambanya. Cuman Gusti Allah boten kerso, kata mereka. Cuman hanya saja Allah tidak mau, kata mereka. Ya, maka itu tidak semacam itu penjelasannya yang benar. Para ulama Islam tidak ada yang mengatakan dengan redaksi seperti itu. Nah, justru dikatakan dalam bait nazam tadi, wa wasfuhu bidzalimis tahala. Adapun disifatinya Allah dengan sifat zalim, aniaya, maka itu mustahil menurut akal. Adapun penjelasan sebagian ulama yang mencontohkan sifat jaiz bagi Allah bahwa Allah Maha Kuasa, termasuk diantaranya Allah kuasa juga untuk memasukkan, untuk menciptakan orang mukmin, orang yang mati Islam, masuk dalam neraka selamanya bersama orang-orang kafir selamanya permanen di neraka. Itu wenang saja menurut akal murni. Allah Maha Kuasa, dan boleh saja tidak ada yang bisa melarang, mencegah Allah untuk Allah memasukkan orang mukmin ke dalam neraka selamanya. Tidak ada yang bisa mencegah. Sebagian ulama Islam mencontohkan, menjelaskan contoh sifat jaiz bagi Allah semacam itu. Sebaliknya, Allah juga wenang, Allah juga Maha Kuasa. Jaiz menurut akal untuk Allah memasukkan orang yang mati kafir, memasukkan misal Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan balasan kebaikan, misal mendapat nikmat selama-lamanya di dalam surga. Orang yang mati kafir dimasukkan ke dalam surga, orang yang mati Islam dimasukkan ke dalam neraka. Itu menurut akal ya sah-sah saja, artinya bukan mustahil, bukan perkara yang mustahil, bukan pula perkara yang wajib, melainkan perkara yang jaiz menurut akal. Nah, maka aslinya, maka penjelasan itu betul dari penjelasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
Namun tidak kemudian para ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa contoh semacam itu artinya bahwa Allah berlaku zalim kepada hambanya, bukan. Maka andaikan ya, Allah memasukkan hamba yang Islam, para malaikat, para nabi, para rasul, seluruh hamba yang mati dalam kondisi Islam itu dimasukkan ke dalam neraka, disiksa selama-lamanya dengan siksa yang pedih, dan sebaliknya orang-orang yang durhaka, orang yang kafir seumur hidupnya, iblis, Fir'aun, Namrud misal, dan para pengikutnya, para penyembah berhala, orang-orang yang musyrik itu semuanya dimasukkan ke dalam surga, mendapat nikmat dari Allah nanti di akhirat misal saja. Maka andaikan Allah berlaku seperti itu, menciptakan peristiwa seperti itu, tidak lantas itu sifat semacam itu disebut zalim bagi Allah, tidak. Nah, karena yang dinamakan zalim, yang disebut mustahil tadi ya, mustahil Allah bersifat atau berlaku zalim, karena pengertian zalim pada dasarnya adalah at-tasarrufu fi milki ghairihi bi ghairi ilnihi, yaitu berbuat pada hal yang bukan kepemilikannya tanpa izin dari yang punya. Nah, sementara jika ditarik pada kasus pengandaian tadi, andaikan Allah menciptakan manusia, para nabi, para rasul, andaikan Allah menciptakan para malaikat yang semuanya itu, malaikat dan para nabi, para rasul itu adalah hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang soleh, manusia dan malaikat itu kan milik Allah karena semuanya ciptaan Allah. Kemudian misal diandaikan Allah memasukkan hamba-hamba yang soleh tadi ke dalam neraka selamanya, disiksa selamanya misal, maka itu tidak disebut zalim kan, karena pengertian zalim tadi apa? Tasarruf, bertindak pada hal yang bukan miliknya tanpa izin yang punya. Nah, kalau ditanya manusia dan malaikat itu punyanya siapa? Nah, tentu punyanya Allah. Dalam artian maksudnya pencipta segala sesuatu adalah Allah ya. Maka manusia ya punya Allah, malaikat itu ya punya Allah. Maka tidak tergambar definisi bahwa Allah itu berbuat zalim kepada hambanya, nggak akan tergambar, karena semua yang diciptakan oleh Allah tentu adalah milik Allah, semua makhluk adalah milik Allah, maka tidak boleh, tidak mungkin, menurut akal ya, mustahil kalau Allah kemudian disifati dengan zalim. Maka hati-hati, jangan salah menyampaikan, jangan salah paham. Tidak boleh mengatakan bahwa aslinya Allah itu bisa saja untuk berbuat zalim kepada hambanya, cuman Gusti Allah tidak berkehendak untuk berbuat zalim, itu keliru ya. Yang betul adalah Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya, tidak ada yang memaksa atau tidak ada yang menghalangi kekuasaan dan kehendak Allah. Pun demikian, Allah tidak mungkin disifati dengan sifat zalim. Kembali kepada pengertian zalim itu tadi, at-tasarrufu fi milki ghairihi bi ghairi ilnihi. Wallahu a'lam wa ahkam.